Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1-9. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami, sehingga kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah hikmat dari-Mu Tuhan menjadi bagian kami, baik hamba-Mu ini tetapi juga semua yang mendengarkan firman, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, terlebih melakukannya dalam ketaatan. Tuhan tuntunlah kami dalam perenungan ini, sehingga semua jadi dalam pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Sumbangan untuk Pembangunan Bait Suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel, dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudaraku, persembahan adalah salah satu unsur yang penting dalam persekutuan ibadah. Namun bukan sekedar unsur liturgis, karena persembahan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan iman seseorang, yang bisa dilihat ketika seseorang memberi persembahan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Karena masih banyak orang yang memberi persembahan dengan motivasi yang keliru, seperti halnya memberi karena kesombongan agar dipuji orang, memberi karena ketamakan, yakni agar Tuhan membalas persembahannya dengan pemberian berkat berlipat ganda. Dan ada juga yang memberi karena merasa terbebani atau terancam atas khotbah pendeta atau gembala yang seperti memaksa jemaat dengan peringatan bahwa yang tidak memberi persembahan akan dikutuk. Dan masih banyak lagi kemungkinan motivasi yang salah dalam memberi persembahan yang semuanya menunjukkan tidak adanya ketulusan hati dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Bacaan kita saat ini menunjukkan bagaimana Raja Daud punya kerinduan yang besar untuk membangun bait Allah. Namun Tuhan tidak berkenan kepadanya, karena Daud telah banyak menumpahkan darah dalam peperangan. Allah memilih putranya Salomo untuk membangun bait baginya. Maka dengan besar hati Daud mempercayakan pembangunan bait suci kepada Salomo, bahkan mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan itu. Dalam bacaan kita akan melihat bagaimana motivasi yang benar dari seorang Raja Daud dalam mempersiapkan dan mendukung pembangunan bait Allah melalui pemberian persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan.
Teks Alkitab yang kita baca dan renungkan saat ini terambil dalam kitab 1 Tawarik. Penulis kitab ini tidak diketahui, meskipun menurut tradisi Yahudi, kitab ini ditulis oleh Imam Ezra, seorang ahli kitab Taurat. Pada waktu Ezra dan orang Yahudi yang tersisa dari pembuangan Babel kembali ke tanah perjanjian, yakni sekitar tahun 457 sebelum Masehi. Dengan demikian kitab ini berasal dari masa pasca pembuangan, masa yang sama dengan pelayanan Nehemia. Sebagai seorang ahli Taurat, penulis kitab Tawarik menghubungkan penulisan kitab ini dengan masa pra-pembuangan, yakni masa nenek moyang Israel hingga masa pemerintahan Daud dan persiapan pembangunan Bait Allah, seperti yang dicatat juga dalam kitab Samuel dan Raja-Raja. Dengan tujuan untuk memberi landasan rohani bagi umat Israel dalam membangun kembali kota Yerusalem dan Bait Suci yang telah hancur karena pembuangan Babel. Dengan demikian, kitab ini mengandung pengharapan, penguatan kepada umat Israel akan masa depan yang baru. Setelah Daud berbicara kepada anaknya Salomo untuk memberi penguatan dan semangat baginya dalam membangun Bait Allah sesuai dengan perintah Tuhan dalam 1 Tawarik 17 dan pasal 28 ayat 20-21. Maka di ayat 1-5 bacaan kita, Daud berbicara kepada semua jemaah atau umat Israel yang sedang berkumpul pada saat itu sebagai persiapan untuk membangun Bait Allah. Daud pertama-tama mengajak umat untuk bersama-sama dengan anaknya Salomo membangun Bait Allah dengan pertimbangan Salomo masih muda sehingga ia butuh topangan seluruh umat Israel. Daud dengan sungguh-sungguh mempersiapkan pembangunan Bait Allah karena ia pertama-tama dimotivasi oleh rasa cinta kepada rumah Allah, sebagaimana perasaannya yang tidak tenang ketika ia sudah menempati rumah istana yang indah yang dibangun dengan kayu aras, sedangkan tabut perjanjian Tuhan hanya ada di bawah tenda dalam 1 Tawarik 17 ayat 1. Daud juga termotivasi karena menyadari bahwa pekerjaan membangun Bait Allah adalah pekerjaan besar, terlebih karena ia sadar bahwa bait itu adalah untuk Tuhan di ayat 1 bacaan kita, dan rumah itu adalah rumah yang kudus di ayat 3. Kerinduan Daud adalah agar Bait Allah bisa dibangun secara luar biasa besar sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri di pasal 22 ayat 5. Terlebih karena Bait Allah bagi orang Israel adalah pusat peribadatan umat Israel dan tempat kehadiran Allah, karena di sanalah akan diletakkan tabut perjanjian. Karena itu Daud dengan sepenuh hati dan totalitas, yakni dengan segenap kemampuan, mengadakan persediaan pembangunan Bait Allah di ayatnya yang kedua. Daud pun mengawali persiapan pembangunan itu dengan mengadakan persediaan material bangunan yang sangat banyak, sangat indah dan sangat mahal. Bahan-bahan itu berupa emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, segala macam batu yang mahal dan sangat banyak pualam. Bahkan Daud memberi harta kepunyaannya sendiri sebagai tambahan berupa 3.000 talenta emas dari emas Ofir yang setara dengan kurang lebih 100 ton emas dan 7.000 talenta perak murni yang setara dengan 240 ton perak. Selanjutnya Daud bertanya di hadapan umat sekaligus mengajak umat untuk bersedia memberi persembahan kepada Tuhan dengan sukarela. Pertanyaan Daud pertama-tama dijawab oleh para pemimpin umat, yakni para kepala puak, kepala suku Israel, kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja. Mereka semua menyatakan kerelaan memberi persembahan untuk menunjang ibadah di Bait Allah. Pemberian mereka juga luar biasa banyak dan berharga, yakni 5.000 talenta emas atau setara 170 ton lebih, 10.000 dirham atau 10.000 talenta perak setara 340 ton, 18.000 talenta tembaga atau perunggu setara 620 ton, dan 100.000 talenta besi setara 3.400 ton lebih. Seorang bernama Yehiel adalah seorang Lewi dari kaum Gerson yang bertugas sebagai kepala penjaga harta Bait Allah dan mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan di pasal 26 ayat 21 dan 22. Dia ini yang kemudian menerima batu-batu permata untuk dimasukkan ke dalam kas Bait Allah. Pada akhirnya di ayat 9 tertulis bahwa karena adanya kesehatian untuk persiapan membangun Bait Allah yang dibuktikan dengan kerelaan dan ketulusan memberi persembahan untuk pekerjaan rumah Tuhan, membuat seisi bangsa itu bersuka cita, baik rakyat maupun Raja Daud, dilingkupi sukacita yang besar. Saudaraku, melalui bacaan ini,
kita pun jemaat Tuhan kembali diingatkan dalam hal pemberian persembahan kepada Tuhan, bercermin dari Raja Daud ketika memberi persembahan untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan yang kudus. Sebagai orang percaya, baik secara pribadi tetapi juga sebagai satu persekutuan, yakni gereja, kita diajak untuk memberi persembahan yang dilandasi dengan 3 hal: motivasi yang benar, rela berkorban, dan menjadi teladan bagi sesama. Mari berilah persembahan diawali dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Memberi persembahan dari hati yang mengasihi Tuhan, karena menyadari bahwa Tuhan Allah telah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang besar. Karena itu jangan memberi persembahan jika motivasinya hanya karena ingin dipuji, mencari nama, atau ingin Tuhan kembalikan berkat melimpah. Ini jelas motivasi yang salah dan tidak berkenan kepada Tuhan. Karena persembahan ditujukan untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, maka seharusnya pujian hanyalah bagi Tuhan, nama Tuhan yang harus ditinggikan, dan Tuhan tidak berkewajiban mengembalikan apa yang kita beri, karena pada hakikatnya justru Tuhan yang memberi untuk kita, bukan kita yang memberi untuk Tuhan. Jadi persembahan adalah bentuk ucapan syukur kita atas semua pemberian Tuhan bagi kita. Tidak ada yang harus dikembalikan atau dibalas Tuhan kepada kita. Bahkan jika Tuhan meminta kita membalas semua yang telah Ia berikan untuk kita, kita tidak akan pernah bisa membalasnya, karena pemberian Tuhan tak terhingga besar dan banyaknya. Raja Daud dan para pemimpin Israel dalam bacaan kita jelas memberi persembahan dalam jumlah besar yang diperuntukkan bagi persediaan pembangunan bait Allah. Pemberian mereka pun dalam bentuk material atau benda-benda berharga dan dalam jumlah yang sangat banyak meski bukan uang. Bahkan Raja Daud menyatakan bahwa ia mempersiapkan persediaan itu dengan segenap kemampuan, sehingga ia rela memberikan harta benda miliknya sendiri dengan jumlah yang sangat banyak. Namun baik Raja Daud maupun para pemimpin memberi dengan sukarela dan tulus hati. Dari sini kita belajar bahwa memberi persembahan harus dengan kerelaan dan pengorbanan. Mengingat Tuhan kita Yesus Kristus bahkan mempersembahkan seluruh hidupnya. Ia tersiksa mati tersalib untuk kita. Maka oleh karena keselamatan jiwa yang adalah berkat rohani bagi kita dan berbagai berkat jasmani selama hidup di dunia ini yang telah Tuhan beri untuk kita, masihkah kita hitung-hitungan memberi persembahan untuk Tuhan? Mari berilah persembahan dengan kerelaan. Bahkan jika kita harus berkorban untuk memberi persembahan, mengapa tidak? Ingat, sampai kapanpun kerelaan Tuhan datang ke dunia dan pengorbanannya di kayu salib tidak akan pernah sebanding dengan pemberian kita. Namun Tuhan Yesus melihat hati dan tahu keberadaan kita. Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan itu maha kaya, pemilik segalanya. Ia tidak pernah kekurangan apapun. Karena itu yang Tuhan minta dari persembahan kita bukan besar kecilnya jumlah yang kita beri, tetapi hati yang rela, hati yang tulus, apalagi jika dibarengi dengan pengorbanan yang total untuk Tuhan. Ingat kisah persembahan janda miskin dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan si janda sangat sedikit dan sangat kecil dibanding persembahan orang-orang kaya di saat itu. Namun bagi Yesus, janda miskin itu justru memberi lebih banyak dari semua orang yang memberi di saat itu. Mengapa? Karena Tuhan tahu janda itu memberi dengan pengorbanan total, yakni memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi jelas bahwa bagi Tuhan persembahan besar belum tentu baik dan persembahan kecil belum tentu buruk. Tetapi yang terbaik adalah kerelaan dan pengorbanan dalam memberi persembahan. Memberi persembahan dalam jumlah besar jika disertai dengan sungut-sungut tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Namun jika dengan kekayaan yang ada, memberi dengan sukacita dan rela, bahkan menopang pekerjaan gereja Tuhan dengan semua berkat yang dimiliki, tentu itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi meskipun persembahan kecil, namun diberi dengan rela, bahkan untuk memberi persembahan kita harus berkorban, karena kita hidup serba kekurangan, persembahan kita pasti berkenan kepada Tuhan. Persembahan juga tidak selamanya dalam bentuk uang, tetapi semua yang kita lakukan untuk Tuhan dan pekerjaannya di dunia ini, seperti saat kita terlibat dalam tritugas gereja,
bersaksi, bersekutu, dan melayani. Saat kita mempersembahkan talenta yang ada pada masing-masing kita, seperti bersaksi lewat mengabarkan Injil, menyanyi untuk memuji Tuhan, menari dalam persekutuan ibadah di hadapan Tuhan, dan apa saja kelebihan kita pakai untuk menopang pelayanan gereja, itu pun adalah persembahan kita. Saat kita memberi waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, saat kita memberi ide atau tenaga dalam penggalangan dana untuk membangun fisik di gereja, dan saat kita berdiakonia menolong orang-orang yang membutuhkan seperti anak yatim, janda, duda, fakir miskin, lansia, dan apapun yang kita lakukan dengan penuh totalitas bagi pekerjaan Tuhan, yakni gerejanya di dunia ini, itu pun menjadi persembahan kita bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1 tertulis, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Akhirnya, dari bacaan ini, kita pun terpanggil seperti Daud dan para pemimpin Israel untuk menjadi teladan bagi sesama dalam memberi persembahan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, penuh kerelaan dan pengorbanan, agar kita dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan. Jangan tunggu kaya untuk memberi persembahan, dan jangan takut miskin karena memberi persembahan, tetapi berilah persembahan dengan iman, bahwa Tuhan tahu isi hati, pikiran, dan keberadaan hidup kita. Bagi yang berkelebihan, sadarilah bahwa dari Tuhan kita menerima nafas hidup, kesehatan, kekuatan, kesuksesan, dan kekayaan. Maka berilah persembahan, karena menyadari bahwa dari Tuhanlah kita boleh menerima segala berkat jasmani, dan tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa dan bahkan bisa binasa. Dan bagi kita yang berkekurangan, tetaplah memberi persembahan, kendati hidup kita dalam keterbatasan, karena sakit, lemah, gagal, bahkan miskin sekalipun, karena menyadari bahwa hidup kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan Ia selalu punya cara untuk menolong kita pada waktunya, terlebih karena kita telah diberikan berkat rohani yang berkelimpahan, yakni keselamatan jiwa dan jaminan hidup kekal surgawi. Karena itu, siapapun kita, Firman mengingatkan kita untuk menjadi teladan dalam memotivasi sesama agar semakin mengasihi Tuhan, sehingga rela mempersembahkan persembahan bagi Tuhan dengan totalitas hidup dan penuh sukacita. Karena persembahan bukan tuntutan Tuhan, bukan untuk memperkaya pendeta, tetapi bentuk kerelaan dan ucapan syukur atas berkat jasmani, terlebih berkat rohani, yakni keselamatan jiwa di dalam Yesus Kristus. Saat memberi persembahan, ingatlah janji Tuhan dalam setiap firman-Nya. Salah satunya dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Terpujilah Allah sumber berkat. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.